Kamu dianggap diam karena takut, tapi mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa dalam diam itu ada bara yang sedang kamu nyalakan. Dan saat waktunya tiba, kamu bukan hanya akan berdiri, kamu akan membakar semua keraguan mereka dengan satu langkah tegasmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka kira kamu lemah, tapi ternyata kamu diam karena hal ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mereka menyangka bahwa kamu telah menyerah, bahwa kamu telah kehilangan semangat dan keberanian, karena tidak menunjukkan reaksi yang mereka harapkan. Yang selama ini mereka anggap sebagai bukti bahwa kamu lemah dan tidak mampu menghadapi tekanan. Mereka melihat dari luar, melihat kamu diam dan tidak berbuat apa-apa, dan mereka pun menarik kesimpulan bahwa kamu sudah menyerah pada keadaan, bahwa kamu telah kehilangan harapan dan kekuatan untuk bangkit lagi. Tapi kenyataannya, apa yang mereka lihat itu hanyalah permukaan dari sebuah proses yang jauh lebih dalam dan kompleks. Ace of Wands menunjukkan bahwa diamnya kamu selama ini bukan berarti api dalam diri kamu padam, malah sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menyimpan dan menyalakan sebuah api yang lebih besar, sebuah kekuatan yang sedang kamu bangun secara perlahan dan pasti. Kamu sedang menyiapkan sebuah langkah besar, sebuah gebrakan yang akan membuktikan bahwa diammu bukan karena kelemahan, melainkan karena kamu sedang menunggu waktu yang tepat, saat dimana segala sesuatu akan meledak dan menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Kamu tidak butuh pengakuan cepat atau validasi instan dari orang lain, karena kamu tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, dari ketenangan dan kesabaran yang kamu pelihara dengan penuh kesadaran. Kamu sedang membangun kekuatan dari dalam, tanpa perlu orang lain mengerti sepenuhnya apa yang sedang kamu lakukan. Kamu tahu bahwa proses ini penting agar kamu benar-benar kokoh dan tidak mudah goyah ketika waktu yang tepat tiba. Dalam diam, kamu mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan membuktikan bahwa keberanian sejati tidak selalu harus ditunjukkan dengan keributan atau aksi terburu-buru. Kamu percaya bahwa kekuatan terbesar datang dari ketenangan dan keyakinan bahwa apa yang kamu bangun ini akan membawa hasil terbaik di waktu yang tepat. Lalu, banyak orang yang belum paham dan tidak menyadari bahwa kamu telah belajar mengelola emosi dengan kedewasaan yang luar biasa. King of Cups menjadi simbol bahwa saat ini, kamu telah mampu menenangkan gelombang emosi yang selama ini bergejolak di dalam dirimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh omongan orang atau drama yang mereka lemparkan ke arahmu, karena kamu tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan harus menahan diri untuk tidak terbawa arus. Kamu tenang, bukan karena kelemahan, tetapi karena kamu sadar bahwa kekuatan terbesar adalah ketika kamu mampu mengendalikan diri dan tidak membiarkan emosi menguasai logika dan keputusanmu. Banyak yang tidak paham, karena mereka sendiri belum mampu mencapai tingkat kedewasaan seperti ini saat mereka terluka atau merasa terancam. Mereka mungkin masih terbawa emosi, berlarut dalam rasa sakit, dan tidak mampu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Dan disinilah Queen of Swords mempertegas bahwa kamu telah menjadi seseorang yang sangat tajam secara mental. Kamu kini mampu melihat niat tersembunyi di balik sikap manis dan kata-kata yang terdengar lembut dari orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak lagi mudah dibutakan oleh janji-janji palsu atau harapan yang dibuat-buat, karena kamu tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya ingin melihatmu gagal dan jatuh. Kamu belajar untuk menjaga jarak, bukan karena takut atau lemah, tetapi karena kamu menghargai ketenangan yang telah kamu perjuangkan mati-matian. Kamu tahu bahwa menjaga jarak dari orang-orang yang tidak tulus akan membantumu tetap fokus dan tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Kamu memilih untuk tidak terpengaruh oleh permainan mereka, karena kamu sadar
bahwa kekuatan dan kedewasaan itu hadir ketika kamu mampu memegang kendali atas dirimu sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosimu. Dan akhirnya muncul Ace of Swords sebagai puncak dari semua proses ini, sebagai simbol pencerahan dan kejelasan dari dalam dirimu. Ini adalah saat di mana kamu akan berbicara, tetapi bukan dengan emosi yang meledak-ledak atau rasa dendam. Kamu akan berbicara dengan bukti nyata, dengan keputusan yang matang, dan langkah-langkah yang terencana dengan baik. Saat itu tiba, kamu akan menunjukkan bahwa diammu selama ini bukan karena takut atau kelemahan, tetapi karena kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya dengan cara yang paling tegas dan penuh kekuatan. Pada saat itu, mereka yang dulu menganggapmu lemah dan tidak mampu bangkit akan menyadari bahwa kamu hanya diam, karena kamu terlalu fokus dan tahu bahwa kemenangan besar sedang kamu persiapkan. Mereka akan menyadari bahwa keberanian dan kekuatanmu tidak selalu harus ditunjukkan dengan keributan atau konfrontasi, melainkan dengan ketenangan, strategi, dan keyakinan bahwa kamu mampu memenangkan pertarungan ini dengan cara yang paling bijaksana. Dan ketika akhirnya kamu mengucapkan kata-kata dan menunjukkan langkah nyata itu, mereka akan sadar bahwa diammu selama ini adalah bentuk kekuatan terbesar yang pernah mereka lihat. Karena kamu tahu bahwa kemenangan sejati datang dari ketenangan dan kepercayaan penuh terhadap dirimu sendiri. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi versi dirimu yang saat ini tak lagi diragukan, yang sudah mengetahui betul apa yang benar-benar kamu inginkan, dan bagaimana cara kamu menggapai semuanya dengan penuh keyakinan? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di benak mereka, terutama bagi orang-orang yang selama ini pernah meremehkan dan menganggapmu lemah yang hanya melihat dari luar dan tidak pernah benar-benar memahami perjalanan panjang yang telah kamu lalui untuk sampai di titik ini. Mereka yang dulu diam-diam merasa cukup percaya diri, menganggap bahwa kamu adalah orang yang mudah diatur, orang yang gampang terpengaruh, dan mungkin merasa bahwa mereka masih bisa memegang kendali atasmu, karena mereka menilai bahwa kamu masih terlalu lembut dan belum cukup kuat untuk menolak atau melawan. Tapi, apakah mereka cukup kuat menghadapi kenyataan bahwa sekarang kamu adalah orang yang berbeda, yang tidak lagi ragu dan tidak lagi membiarkan apapun menghalangimu untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan prinsipmu sendiri? Apakah mereka mampu menghadapi sosok dirimu yang sudah penuh percaya diri, yang tahu persis apa yang harus dilakukan, dan yang tidak takut lagi untuk menegaskan hak dan batasanmu? Mereka mungkin merasa kaget, terkejut, bahkan sedikit takut, karena dalam hati mereka menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi dalam dirimu yang dulu mereka anggap sebagai sosok yang pasif dan mudah diatur. Lalu, siapa orang yang diam-diam merasa kaget dan terkejut karena kamu ternyata lebih kuat dari apa yang pernah mereka kira sebelumnya? Mereka yang selama ini memandang remeh kemampuanmu, yang hanya melihat kelemahan dan keraguan-raguan dari permukaan, mungkin tak menyadari bahwa di balik diam dan ketenanganmu selama ini, ada kekuatan yang sedang kamu bangun secara perlahan dan pasti. Mereka yang pernah merasa cukup percaya diri bahwa mereka bisa mengendalikan situasi dan mengarahkanmu sesuai keinginan mereka, kini mulai merasa gelisah dan takut karena sadar bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Mereka merasa terkejut karena kamu mampu menunjukkan bahwa diam bukan berarti lemah, melainkan sebuah kekuatan yang tersembunyi dan sedang kamu gunakan untuk mempersiapkan langkah besar berikutnya. Mereka tidak menyangka bahwa di balik sikap tenang dan penuh perhitunganmu, ada tekad yang sangat kuat dan keberanian yang jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Kehadiran Page of Swords di awal cerita ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang selama ini mengamati gerak-gerikmu dari kejauhan. Mereka penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan, tetapi sekaligus merasa sedikit khawatir jika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok ini pernah menganggapmu sebagai orang yang biasa-biasa saja. Mungkin karena dulu kamu terlihat lebih banyak diam dan tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sehingga mereka menilai bahwa kamu tidak akan mampu bangkit dan menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Mereka salah besar.
Mereka tidak menyadari bahwa diammu saat itu sebenarnya adalah waktu yang sangat berharga bagi dirimu untuk menyerap pengalaman, mempelajari kelemahan mereka, dan mempersiapkan langkah yang jauh lebih strategis dan matang. Saat ini, ketika kamu sudah mulai bergerak dengan mantap dan penuh arah, mereka mulai merasa panik karena mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi sama seperti sebelum-sebelumnya. Kamu sudah menemukan kekuatan dan keberanian untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, dan mereka merasa tidak mampu lagi mengikuti jejak langkahmu. Two of Pentacles memberi gambaran bahwa orang ini, si pengamat diam-diam, sedang berusaha menyeimbangkan emosinya, antara rasa kagum yang membuncah, iri yang menggerogoti hati, dan ketakutan yang perlahan mulai menguasai pikiran mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kamu mampu mengatur hidupmu dengan begitu stabil dan dewasa. Meskipun banyak tekanan datang dari berbagai sisi dan situasi yang tidak menentu. Mereka merasa keteteran dan bingung melihat kamu terus naik, terus berkembang, tanpa banyak drama dan tanpa perlu membuang energi untuk membalas atau memperlihatkan emosi berlebihan. Mereka merasa tak mampu menebak langkahmu, dan itu semakin membuat mereka merasa tidak berdaya. Lalu hadir Nine of Swords sebagai gambaran sisi terdalam dari kegelisahan orang ini. Dalam keheningan malam, mereka sering terbayang-bayang wajahmu, mengingat semua momen di mana mereka pernah meremehkan dan menganggapmu lemah. Ada penyesalan yang mendalam, rasa malu yang menyiksa, dan ketakutan yang terus membayangi mereka bahwa mereka akan tertinggal jauh di belakangmu. Mereka mulai menyadari bahwa cara mereka menilai dan memperlakukanmu dulu terlalu dangkal dan keliru. Mereka yang dulu merasa cukup percaya diri bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya, kini merasa takut karena kekuatanmu yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dan mereka merasa cemas bahwa suatu saat nanti, kamu akan meninggalkan mereka jauh di belakang dan tidak lagi membutuhkan mereka dalam perjalanan hidupmu. Five of Pentacles memperkuat gambaran bahwa mereka sekarang merasa ditinggalkan secara energi dan perasaan. Secara perlahan, mereka mulai merasa seperti orang asing yang kehilangan tempat dalam hidupmu. Dulu, mungkin kamu pernah merasa tidak dianggap, pernah merasa tertolak, atau merasa disepelekan oleh orang-orang yang selama ini menganggap mereka cukup penting dalam hidupmu. Tapi sekarang, posisinya terbalik. Kamu yang melangkah maju, menatap ke depan, sementara mereka mulai merasa seperti orang luar yang tidak lagi dianggap bagian dari perjalananmu. Mereka merasa seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan ini membuat mereka merasa terpukul dan cemas, karena mereka tahu bahwa kamu sudah tidak lagi membutuhkan mereka seperti dulu. Dan akhirnya Page of Cups muncul sebagai simbol bahwa mereka mungkin sedang mencari-cari cara untuk kembali masuk ke dalam hidupmu. Entah melalui basa-basi, pura-pura peduli, atau dengan menunjukkan perhatian yang tampaknya tulus. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menunjukkan perhatian, mereka bisa mendapatkan kembali tempat mereka di hati dan hidupmu. Tapi kamu yang sekarang memiliki intuisi jauh lebih tajam dan peka, sudah bisa mencium niat yang tidak tulus ini. Kamu tahu bahwa di balik perhatian yang terlihat manis dan tulus itu, ada motif tersembunyi yang tidak baik. Kamu tidak akan mudah tergoyahkan lagi hanya karena seseorang menunjukkan sedikit perhatian. Karena kamu tahu betul bahwa kekuatan terbesar ada di dalam dirimu sendiri. Dan bahwa kamu harus berhati-hati dalam memilih orang yang benar-benar tulus dan yang pantas untuk berada dekat denganmu. Kamu sudah belajar untuk tidak lagi mudah percaya dan tidak lagi membiarkan dirimu terjebak dalam permainan orang lain. Karena kamu sadar bahwa kekuatan dan kedewasaan itu hadir ketika kamu mampu menjaga batasan dan fokus pada tujuan hidupmu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu,
tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.